Halo, kembali lagi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang simple present tense, di mana bentuknya adalah nominal dan verbal. Hari ini kita akan membahas tentang simple past tense. Ya, simple past tense. Di mana kita, simple past tense ini seperti dengan simple present tense kemarin. Dia ada dua jenis. Yang pertama adalah nominal, dan yang kedua juga adalah yang verbal. Jadi sama dengan simple present tense, cuman ini konteksnya lampau ya. Dan fungsi dari simple past tense ini adalah sederhana sekali, yaitu untuk menceritakan pengalaman pribadi atau kejadian yang terjadi di masa lampau, di masa lalu, seperti itu. Ya, memang nanti kebanyakan akan menceritakan tentang pengalaman pribadi. Dan nanti tetap ya, ada versi nominal dan ada versi verbal. Terus, dimana nanti untuk yang nominal ini sama, yaitu nominal itu juga mempunyai ciri-ciri dia tuh tanpa kata kerja, jadi non-verb. Ya, jadi dia tuh tidak menggunakan kata kerja, non-verb. Dan rumus yang akan kita gunakan ini langsung aja ke positif, negatif, interrogatif ya, ya. Dimana untuk rumus yang positif itu adalah sama seperti simple present, cuman to be-nya kita rubah. Nah, kalau di simple present tense itu ada subjek lalu diikuti oleh to be is MR yang nominal, tapi kalau di sini itu to be-nya hanya dua saja, yaitu antara was atau were saja, lalu diikuti oleh pelengkap. Di mana pelengkap itu nanti seperti simple present tense bisa adjektif atau kata sifat, bisa noun, benda, ataupun juga bisa adverb, bisa kata-kata tempat, kata-kata waktu, seperti itu. Terus, siapakah yang menggunakan was dan siapakah yang menggunakan were? Nah, gitu akan kita bahas saat ini. Ya, was itu hanya digunakan oleh atau nanti apabila dia itu ketemu subjek di mana mereka itu adalah he, lalu she, lalu it, ya sama. Jadi he dan yang mewakili he, she juga yang mewakili she. Misal Rani atau Rina saja. It benda, satu ya, tunggal saja. Nanti akan menggunakan was, asal tidak ada kata kerja. Yang were itu adalah yang you, they, sama we. Lah, I kemana I? I itu akan memakai was di sini. Nah, seperti itu. Jadi, yang was itu adalah he, she, it, I. Yang were itu adalah you, they, we. Kalau tadi di simple, kalau kemarin di simple present tense itu adalah I, they, we. Nah, yang di sini were itu yang you, they, sama we atau yang mewakili mereka juga. Seperti itu. Oke, contoh ya. Contoh yang pertama seperti ini. Misal, ya ini kembali lagi konteksnya lampau ya. Ya, saya tulis dulu. Fungsinya adalah menceritakan pengalaman atau kejadian masa lalu. Nah, ini. Oke, contoh pertama, misal ini kita menggunakan adverb dulu, enggak apa-apa. Semalam, adverb of place ya. Semalam aku dan teman-temanku ada di sungai itu, misal gitu. Oke, contoh yang kedua. Tadi pagi ayah ada di pasar dan ibu ada di rumah sendirian. Oke, kita artikan ya, dari ya, semalam adalah last night. I and my friends. Nah, ini. Nah, karena I and my friends, I and titik-titik itu mewakili we, maka kita pakai were. And we were at the river. Gitu. Lalu bagaimana dengan nomor 2? Ya, sama. Jadi tadi pagi adalah last morning. Ya, father was. Nah, karena father itu mewakili he, maka dia pakainya was. Was at the market. Ya, boleh traditional market, boleh, nggak apa-apa. And mother was at home alone, ya, sendirinya. Seperti itu. Jadi, kembali lagi, apakah dia menggunakan he, atau she, atau it, ataupun I, ataupun you, atau they, atau we. Nah, to be-nya, yaitu to be past hanyalah was atau were saja. Bagaimana dengan bentuk negatif? Untuk yang versi negatif itu tinggal tambah not aja. Jadi kalau kita sudah dapat rumus positif subject plus was atau were diikuti
pelengkap. Nah, yang negatif ya sudah tinggal kita tambah not aja. Oke, ini sudah saya hapuskan. Ya, rumusnya nanti adalah seperti ini, was atau were. Ya sudah, tinggal tambah not aja. Not, nah gitu, baru nanti diikuti oleh pelengkap. Ya, C aja ya. Contoh pertama, misal 3 hari yang lalu ayah dan paman 3 hari yang lalu ayah dan paman tidak sakit. Nah, kita aja sakit itu adalah kata sifat adjektif. Ya. Lalu misal contoh yang kedua, katakanlah semalam pagi, kemarin Doni ada di sekolah dengan ayahnya. Nah, gini aja. Terus lagi biar ada ini ya, biar ada nounnya ya. Dulu, atau langsung aja gini, mereka dulu bukanlah, gitu aja. Mereka dulu bukanlah tentara. Nah, gini, mereka dulu bukanlah tentara. Nah, tentara itu kan noun. Nah, jadi ini kita lengkap ya untuk contoh yang negatif. Yang pertama tadi, sungai itu adalah adverb of place, rumah juga sama. Ya, misal saya tambah contoh nomor 3 untuk yang versi positif ya. Misal lagi, mereka dulu adalah para dokter handal. Nah, dulu. Oke, kita artikan dulu. Mereka dulu adalah para dokter handal. Ya sudah, makanya they were expert doctors. Dah gitu doang. Dulunya nggak usah kita artikan. Dulu adalah itu ya cukup was atau were saja. Gitu. Oke, itu sudah kita tambahi. Sekarang kita ke sini. Kembali ke sini. Oke. Ya, 3 hari yang lalu ayah dan paman tidak sakit ya. 3 days ago, my father and uncle. Nah, karena ini ada 2 orang ya subjeknya, maka pakainya adalah were, not sick. Nah, father and uncle were not sick. Nomor 2, kemarin Doni ada di sekolah dengan ayahnya. Ya, yesterday Doni was at school with his father. Nah, ini. Di Doni ada di sekolah bersama ayahnya. Lalu satu lagi nomor 3. Nah, ini my father and my uncle menggunakan were ya. Ini menggunakan were. Lalu Doni menggunakan was. Sorry, tidak ada ya ini. Doni tidak ada. Nah, kita kan contoh negatif ini, maka was not. Nah, gitu. Yang ini tadi sudah ya, ini menggunakan was lagi ibu, lalu and my friend were, lalu they were expert doctor. Nomor 3, mereka dulu bukanlah tentara, maka ya udah they were not soldiers. Ini adalah contoh yang negatif. Sekarang kita ke rumus ketiga, yaitu adalah interrogative atau kalimat tanya. Di mana kalimat tanya ini nanti kita akan menggunakan was dan were-nya itu sebagai kata penanyanya. Jadi rumus dari yang interrogatif ini adalah was atau were dulu. Dia akan diikuti oleh subjek, lalu tadi pelengkapnya saja. Contoh aja, kita pakai contoh di atas, tidak apa-apa adik-adik ya, langsung aja ya. Apakah ayah dan paman sakit 3 hari yang lalu? Nah, gitu. Apakah ayah dan paman sakit 3 hari yang lalu? Apakah ayah dan paman sakit 3 hari yang lalu? Nah, ini tanda tanya. Contoh kedua, apakah Doni ada di sekolah kemarin? Nah, ini 3, apakah mereka dulu tentara? Nah, gitu ya, 3 saja. Kita
bahas, kita Inggrisan bareng-bareng adik-adik. Apakah Ayah dan Mama sakit 3 hari yang lalu? Maka ada 2 subjek ya di situ, maka kita pakainya were. Were father and uncle sick, gitu aja. 3 days ago. Itu ini nomor 1. Karena subjeknya 2 maka kita pakai were. Nomor 2, karena Doni cuma 1 maka kita pakai was. Was Doni at school yesterday, ya gitu, kita pakai was. Dan yang terakhir ya karena they, ya sudah, kita juga menggunakan berlaksi. Were they soldiers? Dah, itu doang. Nah, jadi untuk simple past tense ini memang lebih simpel ya dia. Kalau di simple present kan kita ada is, am, are gitu ya. Kalau ini hanyalah was dan were saja. Dan was hanya digunakan oleh he, she, it, dan I. Dan were hanya digunakan oleh you, we, they. Dan jangan lupa yang mewakili mereka juga. He mungkin bisa digantikan oleh ayah. She mungkin bisa digantikan oleh Sinta, Rani, Ibu, Bibi, dan lain-lain. Terus yang ini you tetap you ya, you karena dia subjek tunggal. You, terus they mungkin bisa diganti oleh para murid, para orang tua, anak-anak, hewan banyak, itu boleh. We bisa diganti oleh aku dan siapa, seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Mungkin ini kalau kita perhatikan memang lebih sederhana daripada, karena di simple present kan ada 3 ya, ada is, am, are. Ini cuma was, were saja gitu. Oke, sementara ini dulu akan kita lanjutkan nanti dengan yang bentuk verbal. Semoga video ini bisa membantu. Terima kasih.